tidak ada penduduk asli, hanya lingkungan-lingkungan, karena di situ lingkungan pabrik, lingkungan hotel besar, dan tidak ada penduduk asli. Karena sekitar KPK, kantoran-kantoran, hotel-hotel dan pabrik-pabrik sudah mengadakan Jumat, harus melakukan sholat muwadah dulu karena tidak memenuhi syarat Jumat yang dikatakan syarat mustautin, orang yang bertanah air. Madhab Syafi'iyah harus ada 40. Itu hukumnya sholat muwadah duhur itu wajib, bukan apa, syaratnya Jumat tidak penuh, jadi muwadah wajib dilakukan. Manakala syaratnya Jumat wis penuh, boleh melakukan muwadah tapi sifatnya ikhtiar, penuh tapi masih was-was atau masih diragukan, ikhtiar melakukan muwadah dulu. Manakala Jumatan di situ banyak santri, banyak ulama besar dan penduduk asli full, terus mengadakan sholat muwadah duhur, habis Jumat melakukan guguran, itu hukumnya sunnah mutlak. Dan sunnah mutlak tersebut itu banyak sekali. Ya. Seperti wong sholat jenazah yang pertama kalilah yang dihukumi fardu kifayah. Fardu kifayah tersebut terhadap orang meninggal terus melakukan sholat fardu kifayah, walaupun dilakukan cuma satu orang, itu sedikit. Walaupun yang melakukan itu sobi mumayyiz, anak yang sudah pandai. Jadi kapan mumayyiz itu berarti anak yang belum balik, ya, tapi pandai. Itu walaupun di situ banyak orang dewasa, terus belum ada yang nyolati sama sekali, terus disolati. Walaupun yang nyolati itu anak yang sudah pandai, itu sudah gugur. Lah sholat jenazah yang kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai berapa kali pun ya setelah itu namanya sunnah mutlak. Karena gugur. Jadi pertama kali wong melakukan sholat jenazah, siapapun yang melakukan yang pertama kali itulah yang menduga sudah dianggap selesai, gugur. Bila umri marotan wajib haji, bila umri marotan hanya seumur satu kali. Wakadhalika umrah pun sunnah muakkadnya hanya seumur sekali. Bila mana melakukan umrah yang kedua dan selanjutnya, dan haji yang kedua dan selanjutnya, itu hukumnya sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Orang yang sudah sholat maghrib sendirian, terus ada rombongan berjamaah, ikut berjamaah
Nah, sholat awal yang sudah selesai, walaupun usolnya fardu, itu hukumnya yang awal menjadi sunnah mutlak. Beda kalau mau ya. Umpama kita itu sembahyang, selesai ikut sholat karena berjamaah mau kon dewekan gitu ya, melu berjamaah dengan jadi sholat mawlid karena dirasa kayak kurang afdal nanti berjamaah orang apa-apa. Lah sholat yang awal ini masuknya sunnah mutlak, jadi yang kedua yang itu satu kalau masalah kali jamaah takhir syarat jamaah takhir kalau ya dua syarat di jamaah takhir ada dua. Satu yaitu niat mengakhirkan waktu pertama dan masih ada waktu yang menguat pada waktu pertama. Maksudnya manakala kita akan melakukan sholat jamaah takhir di kendaraan, terus contoh kita berangkat dari rumah jam 11 berangkat di perjalanan sampai jam 12, jam 1, jam 2, itu manakala kita akan niat jamaah takhir di waktu awal harus ada niat mengakhirkan waktu pertama diniatakan di waktu kedua. Apa itu kalau juga asal ya niat isu mengakhirkan duhur asal sholat asar, jadi niat jamaah takhir duhur di asar sampai lewat waktu maka sholatnya masuk foto. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Watani asaro kai kaping 12. Watani asaro kai kaping 12 akan sholat itu mau dulu laguma kedua air tasyahudi kedua tahiyat wasolati lan sholawat warika maknanya bokong bulane lungu bokong dadi kakang lungu bokonge bulane diarani tawaruk. Kata-kata lugote warika bokong warika ala wazni warisa min babi fa'ila, itu cara lugot. Tawaruk ini diambil dari kata-kata ngambil kata awal itu warika maknanya bokong pangkat dari bahasa Indonesia pangkat yang nasional itu singkatan warika ala wazni warisa babi wa'ila. Wong kang orang yang termasuk makmum masbuk, makmum yang tidak mendapatkan rakaat awal imam namanya makmum masbuk, hanya mengikuti rakaat kedua dan selanjutnya. Manakala imam melakukan tahiyat akhir, makmum masbuk tetap lungunya lungu iftiros, tidak lungu tawaruk. Jadi iftiros itu apa? Bokongnya itu melunggui delamakan
iki kapan lu tawaruk pokoknya amblas marani bumi marani tempat jadi marani sajadah. Umpamanya kita di sembahyang tinggalan rakaat awal, terus ketika imam tahiyat akhir kita karena ketinggalan rakaat pertama atau rakaat kedua, yang penting si makmum ini akan melakukan rakaat selanjutnya setelah imam salam. Lagi nunggu makmum yang seperti itu, jangan nunggu tawaruk, harus paham ya? Ya ono itu mana sembahyang tinggalan rakaat awal itu sama imam. Ketika imam salam kan kita masih nambahin 1 rakaat. Namun umpamanya tertinggal 2 rakaat atau 3 rakaat, ya pada baik tunggu istiros, karena apa? Akan melakukan rakaat selanjutnya setelah imam salam. Jadi nunggu istiros aja dulu kayak tahiyat akhir, nunggu bokong. Kapan kangaran tawaruk itu nunggu bokong, maksudnya bokongnya amblas di bumi. Kapan istiros itu nunggu semek, bokongnya semekane teramakan orang istiros. Pada kalau nunggu istiros kapan tawaruk itu nunggu bokong. Asal kata tawaruk itu makna asal bokong yang diambil dari lafaz warika ala wazni warisa di babi wa'ila itu rote. Palaya tawarro bulan orang kenal nunggu tawaruk soko masbuk makmum masbuk Pita syahudi imamihi dalam tahiyat akhirnya imame makmum sifate tasod akhir ka akhir wala man